Puji Tuhan, kita masih berbicara pasal 17. Kita akan melihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 sudah. 1 sampai ayat yang ke-10 sama-sama kita akan baca ayat ini. 1, 2, 3. Ketika Abraham umur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela. Aku mengadakan perjanjian kepada aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham. Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau menjadi bapa sejumlah bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau menganak cucu sangat banyak. Aku akan membuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang di seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianmu, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus khusus. Amin. Saudara, inilah yang disebut dengan bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham atau Abraham. Saudara, sebelumnya yang terjadi adalah Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Allah menyampaikan janjinya kepada Abraham. Ya. Allah berfirman bahwa keturunan Abraham seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di atas langit. Terus seperti itu sudah sampai puncaknya adalah pasal yang ke-17 kitab Kejadian ini. Kitab Kejadian pasal 12 ini sudah bukan lagi janji Allah kepada Abraham, tetapi pasal ke-17 inilah menjadi sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Saya mau bilang begini, saudara. Selama kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan, maka yang terjadi adalah saat itu Allah berfirman kepada kita ketika kita membaca atau ketika kita mendengar firman Tuhan. Saat itulah kita mendengar tentang janji-janji Allah yang Allah mau lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, itu baru sekedar sebelah pihak. Allah berjanji, tetapi itu bukanlah sebuah perjanjian. Itulah mengapa ada banyak anak Tuhan yang kemudian kebingungan, yang kemudian menjadi kecewa, yang kemudian menjadi frustasi. Kenapa? Karena dia lihat di janji-janji Allah yang hebat di dalam firman Tuhan, janji-janji Allah yang luar biasa. Tetapi dia bilang begini, kok saya nggak ngalamin janji itu ya? Saya nggak dapetin janji. Saudara, sekali lagi ada sesuatu yang sangat berbeda sekali antara pasal ke-17 kitab Kejadian ini dengan apa, saudara? Dengan pasal-pasal sebelumnya yang kita lihat, bagaimana ketika Allah berjanji, Abraham, ya Tuhan, lihat ke atas. Apa yang kamu lihat? Bintang Tuhan. Seperti itulah keturunanmu nanti. Seperti banyaknya bintang di langit tidak terhitung, seperti itulah keturunanmu nanti. Itulah yang disebut dengan janji. Tapi pasal-pasal 17 itu Allah sedang mengajak Abraham untuk masuk dalam sebuah ikatan perjanjian. Sampai di sini, saudara, perjalanan hidup kita sudah masuk di mana? Adakah kita baru sekedar masuk dalam tahap di mana kita mendengar janji-janji Allah yang hebat?
Tapi kita belum masuk dalam tahap di mana Allah mengadakan perjanjian dengan kita. Allah mengikat perjanjian dengan kita. Karena apa? Karena ketika Allah mengikat perjanjian dengan kita, maka ada sesuatu yang dituntut. Ya, seperti saudara ada di hadapan notaris, ada satu perjanjian dua belah pihak, satu dengan haknya dan tanggung jawabnya, satu dengan haknya dan tanggung jawab. Ketika saya menjual tanah sama saudara, saya mendapatkan hak saya, tapi saya memberikan tanggung jawab saya. Itulah yang namanya ikatan perjanjian. Saya dapatin duit dari Bapak Ibu Saudara, tapi saya harus menyerahkan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu tanah saya. Nah, inilah saudara, inilah yang namanya ikatan perjanjian. Allah bilang, aku akan membuat engkau besar, Abraham. Aku akan membuat engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu, katanya ayat yang ke-6, akan berasal raja-raja. Ayat yang 1 sampai ayat seterusnya, itu janji-janji Allah buat Abraham. Tetapi saudara, kalau saudara lihat ayat yang ke-10, saudara, sama-sama kita baca ayat yang ke-10, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara kamu dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kita tidak bicara sunat, ya sudah. Saya cuma bilang, saya mau bilang, kita sedang bicara tentang tuntutan Tuhan, apa yang Tuhan lagi minta sama kita. Untuk urusan saat itu Allah dengan Abraham, itu urusan sunat. Kalau kita bahas sunat panjang, ya, karena sunat bukan sekedar sunat memotong kulit khatam, saudara, ya. Tetapi sunat di sini kalau masuk dalam perjanjian baru, ini sunat hati, ini bicara tentang pertobatan, saudaraku. Ini berbicara tentang meninggalkan hidup yang lama. Tapi kita nggak bahas ini. Dalam perjanjian Allah dengan kita, saudaraku, nggak sepihak, nggak boleh sepihak, tetapi harus dua belah pihak. Artinya apa? Di ayat yang ke-10 Allah bilang, oke, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, tetapi setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu menjadi tuntutan Allah, gitu, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini tawaran yang Allah mau berikan kepada Abraham dan keturunannya. Belum ada tuntutannya, belum ada kewajiban yang harus dikerjakan. Tapi masuk di ayat yang ke-10, disinilah permintaan Tuhan. Itu sudah. Dan Abraham setuju. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, setelah firman Tuhan datang, setelah Tuhan mendatangi Abraham, saat itu Abraham sendiri yang sudah umur 99 tahun disunat, bayangkan. Ya. Ismail disunat yang umurnya 13 tahun. Semua pegawai-pegawainya, siapapun juga yang laki-laki disunat. Sekarang kita kembalikan kepada kita. Apa yang Tuhan lagi tuntut dalam diri kita? Apa yang Tuhan lagi mintakan dari kita? Saya nggak ngerti apa. Tetapi saya mau bilang begini, ada perintah yang spesifik. Ada perintah, kalau kita bicara firman Tuhan ya banyak. Ya saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ya banyak, saudara, banyak. Tetapi saya percaya ada sesuatu tuh, saudara, waktu Allah mau melakukan sebuah ikatan perjanjian dengan saya, waktu Allah mau mengikat perjanjian dengan saudara, Allah tuh memberikan sebuah perintah yang spesifik. Allah tuh meminta sebuah permintaan yang spesifik. Yang saya nggak tahu, karena masing-masing kita beda.
Ada yang mungkin Allah bilang sama kita untuk kita melayani. Atau ada yang saudara diminta untuk apa? Untuk hidup di dalam ketaatan. Ada yang Tuhan minta saudara lagi masuk untuk hidup di dalam doa, ya. Tuhan lagi mintakan itu. Ada yang Tuhan minta tuntut sama saudara mungkin, ya, di antara kita. Tuhan lagi minta untuk kita melepaskan pengampunan. Ada yang Tuhan minta mungkin kita disuruh memberi sesuatu. Saya pernah cerita, saudara, waktu Tuhan janji sama saya, lalu kemudian Tuhan menggerakkan saya untuk saya mempersembahkan satu mobil, saudara. Mobil saya mau punya mobil satu-satunya, ya. Lalu kemudian saya nggak ngerti, saya cuma belajar taat aja sama Tuhan. Tapi kemudian disitulah saya membaca sebuah firman Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya dibukakan. Disitulah terjadi sebuah perjanjian seperti ini, saudara. Nanti perjanjian ini akan diikatnya, akan distempelnya dengan sebuah perjanjian apa? Satu malam katanya Abraham disuruh mempersembahkan domba, sapi, dan burung merpati, ya, suruh disembelih, tetapi kemudian dibelah jadi dua. Disitulah kayak tanda tangan, ya, Tuhan sama Abraham suruh tanda tangan. Karena Abraham malam itu disuruh seperti itu, menyembelih beberapa binatang, ya, ada sapi, ada domba, ada burung merpati, ada burung tekukur kalau tidak salah. Lalu kemudian dibelah jadi dua begini, bukan dibelah dua jadi begini, dibelah dua jadi begini. Sebelah taruh kiri, sebelah taruh kanan, sebelah taruh kiri, sebelah taruh kanan, sebelah taruh kiri, sebelah taruh kanan. Nanti katanya ada suluh dan lewat. Waktu suluh itu lewat, disitulah Tuhan mengadakan perjanjian, ikatan perjanjian dengan Allah. Saya baca itu, saya baca itu, ya, saya baca itu, dan saya nggak tahu, roh saya meluap-luap gitu, sudah. Saya tahu bahwa inilah waktunya saya mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ya, kemarin saya dengar tuh, aku akan memberkati pelayanan, aku akan memberkati pekerjaan Tuhan yang kau layani. Ya, saya ingat itu tahun 99. Sudah. Tapi kemudian Tuhan mintakan ini, saudara. Ini saya lagi cerita ya, saudara. Ini cerita pengalaman saya. Saya nggak ngerti. Saya bilang sama istri saya seperti itu. Istri saya bilang begini, kan kita gereja kan nggak butuh apa-apa, Pak. Gereja kan lagi nggak butuh apa-apa. Iya sih, gereja nggak butuh apa-apa. Tapi saya dengar suara dari Tuhan seperti itu. Ya. Dan kenyataan terjadi, ya. Dan apa yang Tuhan firmankan sama saya itu digenapi. Ada amin juga. Nggak mau tahu kesulitannya, kemustahilannya seperti apa. Karena waktu itu saya berhadapan dengan sebuah kemustahilan. Bayangkan sampai hari ini rumah sebelah rumah kuning itu, saudara, ya. Di Amerika mah ada White House, di sini ada Yellow House. Rumah kuning aja sampai hari ini nggak bisa kebeli-beli. Dan ternyata papa saya berdoa dulu, saudara, berdoanya supaya rumah kuning itu dibeli. Tapi ternyata Tuhan kasih yang lebih besar, saudara. Amin, saudara. Tuhan kasih yang lebih besar, rumah sebelah kiri. Sampai apa? Ini gudang ini. Saya lagi sampaikan kenyataan, saudara. Saya lagi sampaikan apa yang terkait dengan hidup saya, yang berkaitan dengan firman Kejadian pasal 17. Kalau waktu itu saya nggak berani, kalau waktu itu saya ragu, kalau waktu itu saya nggak mau mengikat perjanjian. Kenapa? Karena ini Abraham lalu kemudian mengikat perjanjian. Ketika Allah bilang begini, sunat Abraham, semua laki-laki yang ada padamu sunat.
Saat Allah naik meninggalkan Abraham, firman Tuhan katakan Abraham langsung perintahkan seluruh, bahkan dia sendiri disunat. Sekali lagi saudara, perintah Allah itu banyak, tapi saya percaya ada sebuah perintah yang spesifik, ada perintah yang khusus yang datang kepada saya secara pribadi, yang datang kepada saudara secara pribadi. Apakah itu tinggalkan dosa? Apakah? Nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti. Untuk saya waktu itu, saya diperintahkan seperti itu sama. Kita lagi nggak bicara tentang korban-korbanan yang sedang. Jangan pikirannya macam-macam. Saya lagi bicara tentang bagaimana kita mengikat perjanjian. Sampai Tuhan bilang begini, sampai selamanya Abraham, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Keturunanmu itu akan jadi raja-raja. Yang benar, keturunannya Abraham itu jadi raja-raja. Yuk kita sama-sama lihat perjalanan kita, kerohanian kita masih baru sampai pada apa? Baru sampai pada kita dengar janji, lalu kita bilang begini, amin, amin, saya percaya terjadi. Enggak gitu. Kalau saudara mau cerita yang benarnya enggak gitu. Enggak cuma begini saudara, dalam nama Yesus, Matius pasalnya yang keberapa atau apa gitu ya, dalam nama Yesus terjadi dalam hidup saya, enggak cuma gitu, enggak. Abraham juga bilang begitu, amin, ya terjadi. Tapi kemudian masuklah dalam peristiwa pasal 17. Bagaimana Allah mau menawarkan sama Abraham, mau nggak nih diwujudkan janji ini? Mau nggak janjiku ini terjadi dalam hidup? Kalau mau, ya buat perjanjian, ikatan perjanjian. Saya nggak ngerti itu saudara. Sekali lagi, ya untuk kasus saya waktu itu. Tapi masing-masing kita nih tuntutannya beda. Perintah Tuhan buat saya dan saudara itu beda, sangat berbeda, nggak sama, tidak bisa digeneralisasi. Saya seperti ini dan sama. Karena apa? Karena tuntutan Tuhan masing-masing berbeda sama kita. Coba dengar apa yang Tuhan lagi bicara sama saudara. Supaya apa? Kau akan melihat janji-janji Allah itu tergenapkan dalam hidup saudara. Amin. Sehingga kita nggak jadi anak Tuhan yang mana janjinya. Karena sesungguhnya kita nggak pernah masuk di dalam benar untuk berkat-berkat yang umum. Harus saya bilang begini, untuk berkat-berkat yang umum itu cuma butuh kesetiaan kita ibadah. Tapi kalau saudara mau mengalami yang namanya terobosan, kalau saudara mau mengalami yang namanya terobosan, sesuatu yang nggak biasa, saudara, maka nggak cukup hanya ibadah, ya, di Tuhan, doa pagi, ya, pelayanan, ya, kapan pelayanan minggu depan jadi singer, latihan hari Jumat, ya, latihan hari Jumat, nggak cuma gitu. Tapi ada satu perintah yang spesifik. Ini menurut saya, dan saya pakai ini pasal 17 ini, dan saya pikir saya nggak salah. Tolong kita ya saudara, supaya hari-hari ke depan menjadi hari-hari di mana mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Bagaimana hal-hal yang aneh-aneh, yang nggak mungkin itu kita alami dalam kehidupan. Yang kita bilang mustahil, nggak mungkin. Tapi bagi Allah, kalau bagi Allah itu tidak ada perkara yang mustahil, ada tidak. Tapi kemustahilan itu tetap jadi kemustahilan atau itu jadi sesuatu yang tidak mustahil lagi,
Itu bagaimana keputusan kita terhadap apa? Terhadap perintah Tuhan, pesan Tuhan yang secara spesifik datang dalam diri. Jangan gini nih saudara, jangan gini. Kita disuruhnya ini, kita ngelakuinnya ini. Kadang-kadang kita tuh kayak gitu, kita tuh pinter. Ya, pinter dewek. Kita disuruhnya ini, kita ngelakuinnya ini. Misalnya, ya ini sih contoh ya, contoh kecil. Kita disuruh bangun tengah malam doa. Kita doanya siang-siang, gitu saudara. Kita disuruhnya apa? Disuruhnya mengampuni, misalnya ada orang yang bikin sakit hati, misalnya. Tapi kita ganti itu, bislah, bisa, bikin baik, ya, gereja lagi butuh, ya, gereja kan lagi butuh mau ngecat, wis chat datang, tutup KBB wis, ya, tak tuku nangka besok, setrek tidak deh. Nggak bisa, maaf sudah. Saudara nggak bisa kelabui. Saudara nggak bisa kelabui. Nih, apa? Gereja butuh apa? Saudara disuruh puasa, misalnya. Saudara disuruh puasa, ya. Saudara disuruh puasa. Aduh, belum bisa puasa sih. Ya wis bikin baik, ya, perpuluhan, ya. Wis perpuluhan, wis 20-an wis. 20-an be. Nggak bisa. Atau sebaliknya, saudara disuruh perpuluhan, ya, suruh taat, tapi kemudian mungkin baik, ya, puasa. Jangan ganti perintah itu, maaf saudara, jangan ganti, karena yang Tuhan minta itu ya itu. Kalau saya suruh Daniel ambilin tasnya saya, terus dia bawain gelas kopinya saya, ya tak marahin teman-teman. Iya dong saudara. Ya. Tak marahin sama saya. Ya itu siapin meja pingpong, dia bawainnya sama Rudi, bawainnya meja perjamuan suci, ya tak marahin. Ya kita pengen perjamuan suci, pengen main pingpong. Apa main pingpong di atas meja perjamuan suci kan blok saudara. Ngerti ya saudara? Jadi kita nggak bisa ganti itu. Beneran saudara, kita nggak bisa ganti. Disitulah Tuhan lagi pengen cari, adakah kita memiliki yang namanya ketaatan dan penundukan diri? Tahu nih saudara, itu terjadi berapa puluh tahun, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Saya mobil nggak ada saudara. Yang mirip ini cuma lagi cerita ya sudah. Mobil saya sudah kasih. Lalu kemudian kita lagi ngitung-ngitung sama istri saya kita lagi ngitung-ngitung di kamar buat ambil mobil kredit. Ambil mobil ya ini sedih, ambil ini cukup nggak mobil bekas gitu, kayak gitu tuh sudah. Ya, karena kita butuh mobil ya. Dan saya nggak pernah tuh yang namanya saudara ada yang tergerak. Itu menghina Tuhan. Maaf tuh saya. Puyeng dewek wis. Ya kan udah risikonya dihamba Tuhan. Itu. Ya bisa ya, tapi nanti kayak gitu. Tapi nanti buat ininya nanti nggak cukup ya. Sudah tahu. Mama mertua saya dari depan, itu kan saya di belakang tuh. Mama saya di belakang dari depan. Yesi. Kita kan kaget gitu. Yesi, lu dapat mobil. Kita kaget juga.
Kita ini cuma lagi cerita ya saudara. Itu tuh apa namanya? Saya cuma bilang dalam kondisi begitu tuh tantangannya nggak gampang. Maksudnya, wah kita tuh diperes-peres gitu. Waktu kita belajar taat sama Tuhan, kita tuh diperes-peres, hatinya tuh diperes. Sih seneng mama mertua saya lari. Sih lu dapat mobil, lu dapat mobil. Kita buka pintu kamar saudara. Ya. Dari mana? Ini dari Silver Queen, ya, saudara. Dulu, nah itu saudara kenal dari Silver Queen. Memang istri saya kirim Silver Queen, saudara. Ngirim undian Silver Queen. Itu saudara. Maaf ya saudara, itu orang lagi lupa diri, peluk-pelukan ceritanya saudara. Aduh puji Tuhan, haleluya. Loncat-loncat, dia udah bohong. Kayak gitu. Ya maaf ini saya lagi cerita ya saudara. Yang itu nggak pernah tipu. Itu nggak pernah tipu. Kita telepon, ternyata ini kita udah curiga, ini teleponnya fleksi. Telepon dia sih telepon ke saudara Jakarta, hati-hati itu telepon katanya telepon fleksi. Waktu itu kita kan fleksi sama apa kan belum terlalu itu ya sudah 20 tahun lalu kurang lebih 20 berapa ya nggak sampai 18 tahun gitu. Gitu sudah telepon ya dan ibu itu bisa begitu sudah itu nggak ngerti itu iblis bagaimana itu tanda tangannya semuanya itu sama semua. Sama dia bilang, Bu, ini terakhir ya Bu, ini terakhir, sore ini terakhir katanya. Jadi ibu cepat untuk transfer karena ini harus balik nama. Oh, bayangin. Ya. Tapi Tuhan cegah kami. Ya, kami bilang enggak lah jangan ini mau bohong, ini bohong. Waktu itu tidak lebih, waktu itu masih jarang tuh sudah penipuan kayak gitu, masih jarang. Tapi Tuhan luputkan kami. Maksudnya saya bilang banyak sudah dari ketaatan itu nggak langsung terjadi mujizat. Dari ketaatan itu nggak langsung ada sorak-sorai ya langsung ada terjadi terobosan. Enggak. Waktu itu terjadi saudara ya kami juga saya harus masih nunggu mobil masih pinjam sama mama. Mobil masih pinjam sama mama. Kebetulan mama punya 2 mobil, jadi kami pinjam mobil sama. Rangkaiannya nggak langsung. Tapi ya janji Allah pasti tergenapi. Ada amin sudah. Pasti terjadi. Pasti terrealisasi. Kadang-kadang ya maaf nih saudara, hamba Tuhan selalu banyak menyimpulkan. Bagus buat nolongin jemaat. Tapi satu sisi jadinya tuh nipu ngerjain. Kalau yang segini ya segini. Ada amin? Jangan diseginiin. Kalau saudara harus ngerjain yang segini, jangan jadi diseginiin. Tapi kalau yang segini, jangan digede-gedein. Kalau yang segini, ya jangan waduh ini susah. Jangan boleh. Yang segini ya segini, yang segini ya segini, yang segini ya segini. Jangan, aduh susah ini nih, susah sebenarnya ini nih, gede banget, nggak bisa. Yang nyata aja. Tapi juga nggak boleh, yang segini nggak boleh jadi segini. Keselamatan itu gampang saudara, berkat itu gampang. Minta dalam nama Yesus terjadi, haleluya. Kosong. Kalau engkau baru jadi orang Kristen, kalau engkau baru kenal Tuhan, saya masih percaya engkau akan dibuat muda sama Tuhan. Tapi kalau engkau sudah mulai belajar mengenal Tuhan, dewasa di dalam Tuhan, nah maaf tuh saudara. Kayak anak kecil, waktu saya punya waktu anak sudah masih kecil, apa-apa permen, coklat, jalan-jalan, ayo jalan. Udah dewasa dia. Ya saya mau saudara ngerti ini seutuhnya gitu. Nggak dikurang-kurangin, nggak juga ditambah-tambahin kayak dipersulit gitu. Saya lagi bicara ini tentang perjanjian Allah dalam hidup kita.
Sampai di mana kita? Kita baru jangan puas kalau kita baru dengar janji Allah. Benar, untuk hal-hal yang umum ibadah saudara cukup untuk meraih janji Allah. Doa saudara, doa malam, haleluya, cukup. Tetapi untuk mengalami sebuah janji yang spesifik, apa itu yang spesifik buat Abraham? Keturunan. Bicara harta benda, Abraham sudah kaya raya. Bicara tentang power, kekuatan, kekuasaan, Abraham sudah punya. Tentaranya dia, orang-orang perangnya dia udah hebat-hebat. Tapi ada satu hal yang jadi beban dalam hidup. Apa itu? Anak dari dia dan Sarah. Ya pada akhirnya dia punya anak, tapi anak dari budak. Itu bagus tuh sebenarnya pembahasannya. Saya tahu sudah punya kerinduan, ya kan? Masing-masing kita ini punya kerinduan. Ada terobosan dalam rumah tangga, ada terobosan dalam pelayanan, dalam bisnis, ada terobosan dalam hidup anak-anak kita. Saya nggak tahu tuh apa tuh kerinduan saudara, keinginan saudara. Tapi mungkin Tuhan bicara sama saudara, dan hari-hari ini buka telinga saudara lebar-lebar. Apa yang Tuhan lagi mintakan sama saudara? Ada banyak orang bilang begini, Om, enak pengen sih Om jadi pendeta kayak Om. Ini ada anak-anak muda tuh sudah rancang ngomongnya. Om pengen jadi pendeta kayak Om Bella, Om, enak. Iya gitu. Kira mengalami kayak gitu bisa bunuh diri. Oh iya sudah. Ya bisa edan. Kadang-kadang kita pikir gampang, sesederhana yang kita saksikan. Tolong kita ya saudara. Ya, saya nggak lagi mempersulit hidup saudara, enggak. Tapi saya lagi datang. Apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita? Apa yang bisa Tuhan buat? Banyak. Sangat banyak. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ada amin saudara? Tidak ada perkara yang mustahil. Tapi ada satu hal yang Tuhan tuntut secara spesifik dalam hidup kita. Apanya? Saya nggak ngerti. Karena masing-masing kita berbeda tuntutan Tuhan. Cuma saya mau bilang begini, berkatnya masih sama, terobosannya masih sama. Kemuliaan, kelimpahan, keberkatan, pembelaan Tuhan, kemenangan menjadi bagian kita. Ada amin saudara? Kalau apa? Kita belajar melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup.